Video amatir yang berhasil direkam warga, sejumlah simpatisan Ormas FPI membubarkan acara perayaan penutupan rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat selalu ya semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Bertemu kembali dengan KB Nusantara. Ini saya baru membaca berita yang menyedihkan menurut saya. Saya bacakan dulu ya beritanya, nanti komentarnya menyusul. Ini di puskapik.com Pekalongan. Kok ya senangnya bikin ribut gitu loh. Saya baca dulu ya, lengkap. Puskapik.com Pekalongan, perayaan penutupan rangkaian HUT kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia yang digelar warga Kramat Sari, Kota Pekalongan pada Sabtu malam 29 Agustus 2020 diwarnai keributan. Puluhan orang dari simpatisan Ormas tiba-tiba mengamuk dan membubarkan paksa kegiatan tersebut. Kok main ngamuk-ngamukan sih? Nggak ada cara lain yang lebih manusiawi, rembukan gitu loh. Pekalongan kan Jawa Tengah biasa, dengan duduk bersama rembukan, ada apa dirembuk gitu. Harus ngamuk-ngamuk, barbarian banget. Saya lanjutkan, para pelaku menggunakan potongan bambu untuk membubarkan acara dan kerumunan massa yang ada di lokasi. Ironisnya dalam kegiatan tersebut terdapat anak-anak dan wanita. Masya Allah, apa yang nggak merikir mereka ya. Anak-anak kok disuguhi dengan pentungan-pentungan bambu ya gitu. Astagfirullahaladzim. Selanjut, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Egy Andrianus Wes yang didampingi Dandim Latkol CSI Hamonangan, Lumban, Toruan, dan Danyun B. Pelopor Satbrimob Polda Jateng, Kompol Heri Murwanto menjelaskan, dari hasil penyidikan, masa penyerang atau tersangka mengaku terganggu dengan kegiatan tersebut. Terganggu apanya ini? Terganggu ada orasi politik atau mungkin ada hiburan atau apa? Ya kalau terganggu tinggal ketemu sama ketua panitianya, sampaikan aja baik-baik, dirembuk. Kenapa harus ngamuk-ngamuk? Dalam waktu kurang dari 24 jam, para pelaku berhasil diamankan. 22 orang yang berhasil dibekuk, 11 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi tidak menutup kemungkinan bertambahnya status saksi menjadi tersangka, kata Kapolres. Ya, sepakatlah. Orang membuat kerusuhan, berperilaku anarkis harus ditangkap. Ini sesuai dengan instruksi Kapolda Jawa Tengah ini, bahwa tidak ada tempat di wilayah hukum Polda Jawa Tengah bagi pelaku-pelaku anarkis, pelaku-pelaku intoleran. Selanjutnya, dijelaskan kejadian tersebut telah menyebabkan puluhan korban luka-luka di kedua belah pihak. Masya Allah. Barbarian sekali. Sementara para tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 170 subsidiar 335 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5,6 tahun penjara. Syukurin loh. Sebagai penutup, Kapolres menegaskan tidak akan memberi ruang kepada ormas atau kelompok yang bertindak anarkis dan intoleran di wilayah hukumnya. Bagus, mantap Pak Kapolres, saya dukung. Oke, ini ada video dari Inews tentang berita ini. Kita simak dulu ya. Mungkin ada versi yang lain atau melengkapi informasi yang tadi. Diamankan polisi usai bentrok dengan warga. Para tersangka merusak sarana dan menganiaya warga yang tengah merayakan rangkaian HUT kemerdekaan pada Sabtu malam. Dari video
Video amatir yang berhasil direkam warga, sejumlah simpatisan Ormas FPI membubarkan acara perayaan penutupan rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang digelar warga Kramat Sari, Kota Pekalongan pada Sabtu malam. Puluhan orang dari simpatisan Ormas tersebut tiba-tiba mengamuk dan membubarkan paksa kegiatan tersebut dan berakhir bentrok dengan warga. Mereka menggunakan potongan bambu untuk membubarkan acara dan mengusir kerumunan massa yang ada di lokasi. Ironisnya, dalam kegiatan tersebut juga terdapat puluhan anak-anak dan wanita yang sempat histeris melihat insiden tersebut. Dalam waktu kurang dari 24 jam, para pelaku akhirnya berhasil diamankan. 22 orang yang berhasil dibekuk, 11 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun tak menutup kemungkinan bertambahnya status saksi menjadi tersangka. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Ini Kapolresnya nih. kelompok ini melakukan tindakan anarkis dengan cara merusak atau melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, terhadap warga yang sedang melakukan kegiatan ya. Adapun kegiatan itu adalah kegiatan dalam rangka untuk menutup rangkaian kegiatan 17 Agustus tahun 2020 ya, yang diselenggarakan oleh warga. Datangi warga dan langsung melaksanakan pengerusakan dengan maksud untuk membubarkan kegiatan tersebut ya. Jadi perlu kami garis bawahi ya, bahwa sesuai dengan instruksi Bapak Kapolda ya, bahwa tidak ada aksi ya dari ormas maupun dari intoleran diberikan ruang di wilayah hukum Polda Jawa Tengah ini. Sementara para pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kapolres menegaskan tak akan memberi ruang pada ormas atau kelompok yang bertindak anarkis dan intoleran di wilayah hukumnya. Dari Pekalongan, Suryo. Masya Allah, mantap. Salut buat Kapolresta Pekalongan yang bergerak cepat menangkap para pelakunya. Ya kalau ini nggak bisa dibenarkan lah kepada kalian ya, para pelaku anarkisme di Pekalongan. Banser Pasuruan, Bangil, itu yang dihadapi adalah kelompok yang ingin menegakkan khilafah. Sebuah keinginan yang melawan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi persoalannya sangat jauh berbeda. Itu saja Banser di Pasuruan tidak melakukan anarkisme apapun, hanya meminta kepada pemilik yayasan untuk tanda tangan atas kesetiaan kepada bangsa dan negara, kepada Pancasila, tapi tidak mau. Itu saja tidak melakukan anarkisme. Kayak gitu saja dicap, diklaim tidak beradab, tidak berakhlak. Lah, dengan yang terjadi di Pekalongan barusan ini, lebih tidak beradab mana? Lebih tidak berakhlak mana? Padahal yang dihadapi hanya sebuah pertunjukan, hanya sebuah acara seremoni yang acaranya adalah memperingati 17 Agustus, memperingati hari kemerdekaan kita. Kenapa harus dihadapi dengan anarkisme, ngamuk-ngamuk sampai melukai banyak orang di situ? Ini nggak bisa lah caranya begini. Ya lah kalau ya begitu itu kok masih tega melakukan dan menuduh Banser tidak beradab, tidak berakhlak. Makanya jangan suka menuduh lah ya. Oke lah, kepada sahabat-sahabat, kawan-kawanku semuanya di seluruh tanah air, memang nampaknya kita harus selalu waspada terhadap ormas-ormas apapun yang mengatasnamakan Islam sekalipun, yang memiliki agenda-agenda yang merusak keutuhan, merusak Bhinneka Tunggal Ika, merusak NKRI, tidak boleh dibiarkan. Harus kita tetap waspadai apapun namanya, apapun agamanya, yang mencoba main hakim sendiri harus dihadapkan dengan hukum. Karena ini adalah negara hukum. Kelompok-kelompok yang selalu menggembar-gemborkan khilaper ini ya, Anda ini keterlaluan sekali sudah. Khilafah itu Anda maksudnya adalah ingin memberontak kepada negara, tidak puas dengan sistem NKRI yang sudah kita punya.
Kita sudah punya sistem negara yang mapan, NKRI harga mati. Kenapa Anda terus-terusan ingin menggantinya dengan sistem khilafah? Anda itu mau makar, mau melawan negara. Lah Anda mau makar, mau melawan negara kok. Ketika ditegur begini, ketika diperingatkan, katanya dimusuhi, katanya diadu domba. Nggak ada yang ngadu domba kalian, Drone. Tidak ada yang mengadu domba kalian. Kalian sendiri yang memusuhi bangsa dan negara ini. Musuh bangsa dan negara kok mintanya ditemenin. Ya musuh bangsa dan negara ya harus dilawan. Harus ditangkap, harus dipenjara. Kok diadu domba? Ya jelas dimusuhi, jelas dilawan oleh siapapun. Oleh aparat keamanan, oleh semua bangsa, semua warga bangsa ini. Masih ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi peristiwa seperti di Pekalongan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.